Halo, ketemu lagi di channel YouTube Duit Crash One. Hari ini kita akan membahas tentang nilai tukar mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, para pelaku usaha ketahui, dan masyarakat ketahui, nilai tukar rupiah memang terus melemah terhadap mata uang dolar rupiah. Jadi per hari ini, nilai tukar rupiah sudah di angka 16 ribuan. Khusus hari ini, hari Rabu, nilai tukar rupiah itu melemah menjadi Rp16.353 terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut berita di situs bisnis.com, nilai tukar rupiah itu adalah yang terendah sejak April 2020 yang lalu. Itu artinya nilai tukar rupiah sudah mengalami depresiasi, sudah mengalami penurunan yang sangat dalam, sudah melemah terhadap dolar Amerika selama 4 tahun terakhir. Tapi menurut berita di situs bisnis.com juga, nilai tukar rupiah ada kemungkinan untuk rebound, nilai tukar rupiah ada kemungkinan untuk menguat pada akhir 2024 mendatang. Selain nilai tukar mata uang rupiah yang melemah, perekonomian Indonesia atau ekonomi Indonesia juga dihadapkan dengan situasi bahwa harga minyak mentah dunia itu sedang tinggi-tingginya. Jadi salah satunya itu aku ambil dari situs Bloomberg per hari Selasa kemarin, tanggal 18 Juni 2024. Jadi harga minyak mentah dunia jenis Brent itu sudah berada di angka 84,25 dolar Amerika Serikat per barel. Harga itu pulih atau kembali naik dibandingkan pada Juni lalu, yang ketika itu harga minyak mentah dunia jenis Brent berada di angka 77 dolar Amerika Serikat. Nah, kondisi rupiah yang melemah dan juga harga minyak dunia yang semakin tinggi itu akan dinilai akan memperberat atau akan membebani perekonomian Indonesia ke depannya. Hal itu sudah dianalisis oleh Direktur Eksekutif Reforminer Komaydi Notonegoro ketika melakukan wawancara dengan Kompas.com pada tanggal 18 Juni kemarin, jadi hari Selasa kemarin. Nah, menurut Pak Komaydi Notonegoro ini, kondisinya akan memperberat beban subsidi ke arah yang lebih besar. Artinya kondisi ketika harga minyak mentah dunia melambung sangat tinggi itu akan memperberat subsidi ke depannya. Menurut Pak Komaydi Notonegoro ini, apabila tidak ada penyesuaian harga bahan bakar minyak, alokasi subsidi untuk sektor energi tentu akan menjadi lebih besar. Ini juga ada analisis yang quote-unquote mengerikan dari Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam. Jadi, Saiful Anam ini melakukan wawancara dengan rm.id tentang perekonomian Indonesia, khususnya tentang nilai tukar mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga nilai tukar rupiah menjadi 16 ribuan. Menurut Saiful Anam, nilai tukar rupiah yang tergelincir itu akan memperburuk situasi perekonomian Indonesia. Nah, dia juga berkaca dari Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih meskipun belum dilantik, karena Prabowo akan dilantik pada Oktober 2024 nanti. Menurut Saiful Anam, nilai tukar rupiah yang melemah dan juga perekonomian yang sedang tidak pasti ini akan merugikan pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya. Karena apa? Karena Prabowo Subianto akan menanggung atau harus mempunyai kewajiban untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang di satu sisi nilai tukar mata uang rupiah melemah, juga menghadapi ketika harga minyak mentah dunia sedang melambung sangat tinggi. Menurut Saiful Anam juga, jadi dengan posisi nilai tukar rupiah saat ini yang melemah, beban pemerintahan Prabowo itu akan menjadi jauh lebih besar, terutama soal utang negara. Jadi menurut Saiful Anam, utang negara itu akan dibayar dengan dolar. Nah, ketika nilai tukar rupiah tidak bisa dikuatkan dan nilai tukar dolar menjadi tidak terkendali, menurut Saiful Anam, hal itu akan melumpuhkan perekonomian Indonesia pada era berikutnya. Itu artinya, menurut Saiful Anam, perekonomian Indonesia terancam lumpuh pada era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika mereka sudah dilantik dan sudah menjadi presiden serta wakil presiden Indonesia ketika nanti sudah dilantik. Nah, selain para analis, ada juga para pelaku usaha dari Gapensi.
Gapensi ini adalah gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia yang juga sudah bersuara tentang nilai tukar mata uang rupiah yang melemah dan juga perekonomian Indonesia. Jadi Gapensi ini merasa sangat prihatin melihat dampak melemahnya rupiah terhadap pembiayaan proyek konstruksi di Indonesia. Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rahmanuddin Karumpa menyebut nilai rupiah melemah menyebabkan harga bahan baku impor seperti baja, semen, dan alat-alat berat yang diimpor akan meningkat. Hal itu tentu akan membuat beban mereka menjadi lebih besar ketika menjalankan roda organisasi perusahaan. Nah, kenaikan biaya tersebut tentunya berdampak langsung terhadap peningkatan biaya produksi secara keseluruhan. Artinya, ketika baja, ketika semen, dan alat-alat berat yang diimpor dari negara lain mengalami peningkatan harga yang gila-gilaan, biaya produksi secara keseluruhan juga otomatis akan menjadi lebih besar. Selain dari Gapensi, juga ada dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang juga bersuara sudah menyampaikan kegelisahannya tentang nilai tukar mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua APindo DKI Jakarta Nur Jaman mengatakan, pemerintah jangan tinggal diam melihat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dia juga menyuarakan kegelisahannya karena apa? Karena nilai tukar rupiah saat ini sudah melemah ke angka 16 ribuan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah ini, menurut Nur Jaman, melemahnya rupiah akan berdampak terhadap harga bahan baku impor yang naik sehingga bisa mempengaruhi mekanisme produksi dan juga harga jual barang. Itu adalah sebuah konsekuensi yang tidak akan bisa terhindarkan ketika harga bahan baku impor naik, tentu juga akan berpengaruh terhadap produksi dan harga jual barang di luar negeri. Kita ambil contoh, ketika harga barang A itu diimpor dengan harga yang tinggi, harga jual di Indonesia tentu akan menjadi lebih besar, lebih tinggi daripada biasanya. Nah, ada dampak lain dari harga bahan baku impor terhadap harga jual barang di Indonesia yang lebih tinggi. Dampak lainnya adalah pengurangan tenaga kerja seiring dengan pengurangan produksi yang diakibatkan oleh harga bahan baku yang mahal. Jadi pengurangan tenaga kerja ini bisa bentuknya salah satu yang paling keniscayaan, paling bisa dilakukan adalah dengan melakukan PHK massal atau layoff. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak perusahaan yang melakukan PHK massal atau layoff gede-gedean. Salah satunya adalah kemarin sudah ada Tokopedia, salah satu perusahaan startup raksasa di Indonesia yang melakukan PHK massal terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian juga ada perusahaan tekstil, pabrik tekstil yang melakukan PHK massal terhadap pegawainya karena menghadapi ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Nah, hal itu juga masih diprediksi masih akan berlanjut karena apa? Karena ekonomi belum sepenuhnya stabil dan masih sulit diprediksi karena apa? Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik aja. Nah, Nur Jaman ini juga berharap pemerintah bisa segera mengantisipasi agar bisa mengendalikan nilai tukar mata uang rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, ekonomi Indonesia akan lebih baik dan juga menjadi lebih stabil lagi sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian, terutama pelaku usaha akan mendapatkan kepastian tentang usaha yang sedang mereka jalankan. Menurut Nur Jaman, pemerintah itu membuat tim pengendali rupiah supaya selalu menguat. Selama ini menguatnya hanya beberapa poin, tapi melemahnya itu beberapa poin. Artinya ketika naiknya sedikit tapi turunnya dalam, itu juga menjadi tidak seimbang dan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Nur Jaman, saat ini tidak ada keseimbangan dari kenaikan nilai tukar mata uang rupiah yang hanya beberapa poin, tapi nilai tukar rupiah turun itu lebih dalam. Itu artinya menjadi PR besar bagi pemerintah untuk segera menemukan solusi yang tepat. Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sudah buka suara soal nilai tukar rupiah yang menyentuh angka 16 ribuan. Jadi saat ditemui di Istana Negara pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 kemarin, Peri Warjio mengatakan rupiah
Indonesia ini nilai tukar rupiah masih stabil. Bahkan menurut Ferry Warjio, rupiah merupakan salah satu mata uang terbaik di dunia. Ferry Warjio juga memastikan bahwa Bank Indonesia dan pemerintah melakukan langkah-langkah stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau menurut kalian, apa dampak yang akan terjadi dari nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat? Tulis di kolom komentar. Semoga perekonomian Indonesia semakin baik, semoga ekonomi semakin stabil, semoga kita semua baik-baik saja. Terima kasih.